Baik Kak. Ayo coba buruan. Ya. Kita ya bersama. Kita doakan semoga Bapak Dokter yang berhati. Bertambah 1 tahun usiamu, bahagia kamu aku beri, bukan yang nanti. Ini adalah bahasa di dulu ya. Kayaknya punya. Dapat merayakan ulang tahun yang ke-72 konsisten dengan bersama anak-anak yatim dan sahabat-sahabat terdekat. Pak Teguh, ceritakan. Memang keadaannya seperti itu ya, tuntutan hati nurani atau karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu kita selalu bersama anak yatim karena kita merasakan bagaimana hidup sendiri ya atau dalam lingkungan yang tidak memadai sehingga kita rasa empati kita ya, selalu tinggi. Karenanya sebagaimana rekan-rekan ketahui setiap tahun kita adakan bersama untuk membuat mereka bahagia. Selain itu juga untuk mengenang teman-teman kita saat berjuang dulu. Contoh seperti Pak Dedi ini masih SMA, begitu dia udah punya kemampuan lebih dibanding diri kita, tapi karena kehendak Allah begitu bersahabat sama kita. Seperti saya uraikan tadi gitu. Inilah kenyataan yang harus kita lalui dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita selalu konsisten, selalu care dengan lingkungan kita, wabil khusus untuk anak yatim. Itu. Oke, Pak Teguh, apa yang berbeda di perayaan ulang tahun ini dengan sebelum-sebelumnya ini, Pak Teguh? Berbedanya saya terpikir kenapa ya saya nggak ngajak rekan-rekan saya dulu sejak di SMA, universitas, sesama dosen, sesama profesi, sampai guru besar, dan bahkan mitra yang care juga dengan kita. Seperti saya jelaskan seperti tadi, saya sudah punya biaya untuk umroh. Tahu-tahu ada orang lain, mitra kita yang tidak disangka-sangka, dia nyana-nyana membayari kita untuk berangkat umroh, padahal kita sudah punya uangnya. Sehingga itu kita nggak bisa berpikir secara logika, secara akademis, bisa terjadi seperti itu, dan bisa diketemukan. Nggak ada hukumnya di dalam akademis ilmu yang kita pelajari. Tetapi itulah realita dan itu kita anggap sebagai anugerah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dalam hidup itu mesti perlu kebersamaan sebagaimana yang kita alami, hayati, bahwa hidup kita ini baru bermanfaat apabila kita bermanfaat buat orang lain. Nah, inilah kenyataan seperti tadi itu. Gitu. Oke, Pak Teguh, berarti hari ini sahabat-sahabat lama dari zaman sekolah, terus teman perjuangan sama advokat, terus sebagai dosen juga hari ini hadir semua. Terus bagaimana Pak Teguh menghubungi mereka semua? Bisa siapa dia? Itulah jalan Allah. Saya membuka WA, tahu-tahu ketemu. Pertama ketemu nyonyanya. Saya cari-cari nama Pak Dedi, tulisannya DI atau DI. Terus ketemu Anandanya, anak perempuannya. Kemudian baru saya cari lagi ketemu beliau, sehingga kita ngabarin. Dan insya Allah saya selalu berdoa, kami nggak pernah harus hadir dan sebagainya. Kami berdoa, ya Allah, saya ketemu sama Mas Dedi, dulu yang menolong saya saat SMA. Saya nggak punya kendaraan, nggak punya sepeda, nggak punya apa-apa, belum udah punya motor. Saya selalu disamperin, ya disamperin, diajak berangkat, pulangnya juga saya nebeng, dianterin sampai rumah. Itu selama perjalanan kemana, itulah kenyataan seperti itu. Itulah karena ridho Allah SWT kita. Dan beliau sekarang masih bersahabat baik dengan saya. Oke Pak Dedi, seperti apa? Apa ini mendapat undangan spesial nih sebagai sahabat zaman sekolah? Melihat sosok Pak Teguh seperti apa mungkin sampai sekarang orangnya? Wah, luar biasa. Luar biasa. Terus saya dulu waktu sama-sama di SMA, ya karena saya merasa senasib. Kenapa ngambil SMA sekolahnya malam? Karena kita siang hari kita perlu menghidupi diri sendiri. Menghidupi sendiri ya untuk cari makan. Kebetulan kalau saya kalau Pak Teguh profesinya saat itu SMA
dia kerja di salah satu instansi gitu kan, jabatannya apa saya nggak ngerti ya kan. Kalau saya sebagai pedagang, jadi kalau Pak Teguh bilang saya di usia muda udah mampu untuk membeli sebuah motor, itu karena mungkin saya bertarung dengan kehidupan. Saya ingin menggapai cita-cita menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, gitu kan, lingkungan dan sebagainya. Alhamdulillah, walaupun saya jarang ketemu, jarang konsultasi mengenai kehidupan, tapi kok jalannya sama. Pak Teguh di usia 72 sama dengan saya, berbuat kebaikan, terutama menyayangi anak yatim gitu kan. Dan saya alhamdulillah juga kok ditakdirkan, barusan saya cerita Pak Teguh, saya di kampung bikin sesuatu untuk menampung orang-orang yang ingin bermain tapi gratis, terutama untuk yatim piatu. Saya di kampung bikin satu taman namanya Taman Saboga, sarana belajar, bermain dan olahraga, dikhususkan untuk yatim piatu, gratis kan. Alhamdulillah kok bisa nyambung apa ya dulu kita sama-sama berjuang lagi muda, membuang diri jauh dari orang tua untuk menggapai cita-cita, walaupun kita beda. Kalau Pak Teguh di perguruan tinggi ngambil hukum, kalau saya di mengarungi samudra di pelayaran. Alhamdulillah. Pak, ada kenangan yang tak terlupakan nggak Pak sama Pak Teguh ini? Sama Teguh ada. Boleh diceritakan Pak satu atau dua? Kira-kira waktu itu kita camping ke Selat Bintana. Camping ke Selat Bintana, salah satu guru kita namanya Pak Bambang adalah mahasiswa di UI. Kita nggak tahu kalau Pak Bambang itu mau ngajak camping ke Sukabumi, ke Selat Bintana. Tahu-tahu ada yang diincar itu adalah muridnya teman kita. Ya, betul nggak? Ya. Masih ingat Pak Teguh? Ya, Pak Teguh masih ingat? masih ya, Bang Murni orang Cilacap ya. Ya. Jadi akhirnya tahu langsung berumah tangga beliau zaman ini. Itulah kira-kira ini, waduh, sahabat saya luar biasa. Saya juga mungkin tadi saya jelaskan, saya nggak mungkin tamat SMA karena saya sibuk dengan dagangan saya. Terus Pak Teguh, Ted, ayo kita ujian. Kamu kok nggak pernah sekolah? Pada sekolah tinggal sebulan lagi tinggal ujian. Saya mogok sekolah. Ya udah sekarang juga saya ikut Pak Teguh, ayo kita ujian. Jadi alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, kita di usia renta ya, 72 tahun kita sama-sama, kita masih bisa bersahabat dengan baik. Saya juga tanya Pak Teguh, kalau teman-teman yang lain ada yang dihubungi enggak? Dia bilang tidak ada komunikasi katanya dengan yang lain-lain. Kan banyak yang sahabat-sahabat kita di SMA dulu. SMA-nya namanya SMA Arena Siswa, SMA Malang di Jalan Gunung Sari, nomor 88. Alhamdulillah. Ya, Pak Dedi, tapi nyangka nggak Pak Teguh sekarang menjadi pengacara hebat nih, senior nih, gelarnya juga udah banyak banget nih, ada juris terus itu banyak lah, dokter segala macam. Nyangka nggak? Soal nyangka nggak nyangka, percaya karena ini orator ya. Lagi di SMA itu kalau bicara pak kan, tapi nggak nyangkanya, loh akademisnya kok sama lah. Malah kalau dibilang akademisnya tidak hebat-hebat amat kok. Waktu di SMA, kok pas dimasuk di Jayabaya, saya dapat berita dari salah satu tetangga saya yang kuliah di Jayabaya. Oh, Pak Dedi kenal dengan Teguh Samudra, bilang teman saya di SMA. Itu mahasiswa teladan di Jayabaya. Wah, saya kaget, mahasiswa teladan. Loh, saya kan tahu persis siapa Teguh Samudra gitu kan. Tapi itulah kehidupan. Jadi semuanya yang jelas, tidak ada yang bodoh di dunia ini. Yang ada itu orang yang malas, ya kan? Seperti juga pepatah, ada satu pepatah yang suka didengungkan oleh
salah satu artis kita itu yang sebetulnya mengena sama kita bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati pasti. Oke, Pak Teguh, di usia yang ke-72 tahun ini apa Pak Teguh yang masih Pak Teguh impikan, harapkan, pengen tercapai apa Pak Teguh? Artinya kan semuanya udah Pak Teguh raih nih, kesuksesan, nama besar, terus materi juga sudah semuanya. Apa Pak Teguh yang pengen dicapai lagi nih? Kebaikan untuk bekal di akhirat nanti. Jadi kebaikan di dunia untuk bekal di akhirat nanti, karena kewajiban kita sebagai umat yang baik harus bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Jadi kita harus selalu berbuat baik seterusnya. Jangan berbuat yang tidak baik, seperti itu. Ya yang pinginnya ya kita harus selalu berbuat baik sampai akhir hayat nanti. Gitu. Apa sih Pak Teguh keajaiban yang Pak Teguh rasakan ketika artinya menyayangi terus menyantuni ratusan ribuan anak yatim nih Pak Teguh? Apa mungkin? Itu tidak pernah terpikir, tidak pernah bisa dinalar, ya karena kehendak hati gitu, kehendak hati sesuai dengan pikiran, terus selaras dengan kajian yang kita pelajari, ya sudah itu, ya jalannya begitu aja itu. Nggak ada kalau kita berpikir ini itu, sudah lillahi ta'ala, ini memang harus kewajiban saya, harus jalan seperti ini, seperti itu. Itu orang tua memang mengajarkan untuk selalu berbuat baik dan berbagi kepada orang lain. Itu dari orang tua dulu seperti itu. Bahkan orang tua saya pernah ngajari, kita kehilangan barang nangis, marah-marah aja dimarahin. Kenapa barang hilang kok marah, kok nangis? Yang nemu saja senang. Sudah lillahi ta'ala saja. Semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak begitu. Kemudian juga ada pesan, jangan membuat sakit orang lain. Jangan membohongi orang lain. Kenapa? Semua yang kamu lakukan seperti itu nanti akan mengenai diri sendiri. Nah, seperti itulah maka kita inginnya selalu bisa berbuat baik, berbuat terus. Yang cita-cita kita yang pingin untuk kita raih sampai akhirnya.